Panas ya? Panas gak sih? Kata lu dingin tadi banget. Lo sekarang enggak. Oh, Gue mah biasa aja. Sekarang biasa aja. Oh, berarti gue. Lu tadi habis gerak iya. Iya. Terus lu pakai hoodie juga kan? Iya sih. Kan lu juga. Iya, tapi yang hoodie dia lebih hangat. Lebih. Semua lebih kalau di sini guys. Hey guys, welcome back to Cool Down, the podcast that helps you unwind after a long day. Join us as we discuss whatever the heck we want from the perspective of us three noobs. Baik lagi guys, di episode ke-10, gua Herbert, Gua Alex, gua Kevin, dan kami bertiga. Aduh gitu terus. Iya anjir. Udah cukup. Guys, please stop, bro. Comment. Like, comment, sub. Guys, episode 10 guys. Udah double digit nih. Kita Apa nih yang spesial episode 10 buat? Enggak sih. Absolutely not. Tetap masih sama. Cuman kita udah cooking something spicy. The same behind the quality scene. content that we've always delivered for the last 9 episode iya. berarti kan. Siap-siap aja nanti buat next episode-nya mungkin ada sesuatu yang beda. Kita lihat. Pakai baju beda. Gak pakai hoodie lagi gitu kan. yoi. Oke, kita langsung ke topik yang pertama ya guys. Nggak nanya dulu apa yang terjadi kayak seminggu ke belakang gitu. Ice breaking gitu. Emang bisa gitu. Ya udah. juga sih bebas sih. Terserah muat aja sih. Yoi. Aduh. Oh, Ya udah. Kalau gitu gimana? Apa yang terjadi seminggu sebelumnya, Lex? Ya gua sama Kevin mulai grind Dota. Oh. Guys, kalau mau kalau mau di add nanti gua kasih Steam linknya di bawah ya. Butuh yang bisa nge-carry mereka. Yoi. Udah. Tolong. Please. Mereka mau keluar itu doang sih. dari ranknya mereka, guys. Unrank. Masih unrank lagi. Oh, masih unrank. Calibrating. Hebat. Ya. Untuk topik pertama kita mau ngomongin soal financial gurus guys. Soalnya baru-baru ini gue lagi demen nontonin di YouTube yang tentang fake financial gurus. Kayak yang expose yang fake-fake-nya kayak. Terus udah gitu gue kemarin kebetulan ketemu juga sponsornya yang si Tai Lopez. Kalian tahu Tai Lopez? Gua tahu. Udah tahu nggak? Nggak tahu. Jadi dia tuh nggak tahu. Mungkin beberapa tahun lalu tuh dia terkenal banget, bisa sempet jadi memes kayak yang ada dia nge-vlog diri sendiri ada Lamborghini di belakang, terus kayak dia ngomong apa yang dia lebih suka dari harta kekayaan tuh knowledge, ngeliatin buku-bukunya dia. Nah, dia tuh sistemnya dia sell courses on how to get rich. Cuman sebenarnya kalau orang-orang yang udah ngambilin course tuh bilang itu bullshit. Kayak same informations yang bisa lo dapetin di internet dengan free. Nah dia cuman ngerangkumin itu dan dikemas jadi kayak course gitu loh. Ya itu kan memang setahu gue lagi lumayan banyak ya, apalagi kemarin semenjak COVID tuh. Itu rise-nya lumayan tinggi gitu, soal kayak gitu. Dan nggak banyak juga orang yang kayak yang mungkin udah desperate, mereka main di psikologinya, kayak banyak orang kehilangan duit, mereka kira ini one way to turn my life around. Tapi malah itu tuh bikin mereka makin jatuh gitu. Iya. Gua lihat yang Tai Lopez yang tau gak sih yang lu yang kayak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is how many books that you should read if you wanna Oh, gue nggak tahu sih kalau itu. Iya, bedanya itu. Ya kalau nggak salah itu. Iya, tapi maksudnya dia tuh kurang lebih kayak gitu-gitu. Kurang lebih tuh kayak mereka tuh kayak bilangin baca buku. Ya, tapi lu sendiri bikin course yang harganya absurd kayak tens of thousands of dollars, tapi isinya tuh nggak berbobot gitu loh. Dan orang-orang yang ngambil itu yang kena dampak. Ya kalau kasih Tai Lopeznya mah karena dia main sama psikologi terus dapat duit. Cuman kan is it ethical? I don't think so. Iya. Gitu. Iya sih, cuman kayak these things tuh yang kita sempat juga kan ngobrolin kayak is he apa ya? Sebenarnya kayak kalau si Tai Lopez kesannya kan si Tai Lopez ngelihat opportunity gitu. Oh ya, sebenarnya ini kayak episode 1 ya.
Episode 2. Ini mah yang calo. Iya, yang calo. Iya, benar. Tapi ya jadi kayak opportunity dan dia capitalize kan. Tapi masalahnya di sini itu merugikan orang lain gitu kesannya. Benar. Jadi kesannya di sini yang gimana orang lihat kayak, kok lu gitu sih gitu kan. Tapi yang menarik teh ya ada juga beberapa orang yang berpikir bahwa kalau di dunia yang sempurna yang akan adalah orang berbohong dan maksudnya kayak menggunakan kayak contohnya lu kasih lihat Lamborghini itu kan kayak lu evoke desire kayak gue pengen kayak gitu kan ya maksudnya di dunia nyata nggak akan ada yang seperti itu ya kan tapi kan nyatanya kita nggak bukan di dunia nyata nggak ada yang seperti itu di dunia sempurna. Makanya mikir dulu gue kan di dunia nyata ya kita kan di dunia nyata nih banyak kan dunia. Lu biasanya ngomong Inggris soalnya. Di dunia nyatanya kan yang nggak gitu kan. Orang membuat keputusan tuh sesuai emosi dan appearance ya. Kayak apa yang mereka lihat gitu. Nah, si Tai Lopez kayak nge iya benar. Abuse itu. Iya, betul. Which ya menurut gua sih jujur aja it's still wrong sih mau dibolak-balik gimana pun gitu. Tapi ada beberapa school of thought yang berpikir sebenarnya itu tuh ya peluang. Lunya yang harus ngerti gak sih kayak lu yang beli course-nya yang harus kesannya lebih discern iya. Kayak ya kenapa lu semudah itu percaya hal-hal seperti itu gitu. Betul. Tapi kan di titik ini kan susahnya itu karena ada fakta bahwa mereka dirugikan kan. Jadi kesannya kayak masih kita blaming the victim kesannya little bit gitu. Ya sebenarnya kalau technically speaking mah memang yang salah yang beli. Maksudnya sekarang kalau misalkan memang yang semua orang bilang yang salah mah situnya mereka pasti udah ditangkap dong. Ya nggak secara ini gue ngomong secara fraud gitu. Nah, secara law, secara legally fraud. Gitu ya. Legally ya. They sell, you guys buy. He sells, you guys buy. Ya udah gitu. Ya, That's the end of. Bukan beda kalau misalkan kayak gue ada investment nih. Ngejanjiin high return, diambil terus tiba-tiba hilang. Kalau itu mah fraud kan jatuhnya ya. Ini kan lu cuman mengemas beberapa info lu jadiin course. Tapi dengan personal branding lu ya orang percaya. Iya, orang percaya. Cuman maksudnya kembali lagi kan kalau misalkan kayak gitu kalau gua sendiri pasti bakal research dulu gitu kalau misalkan mau ambil sesuatu yang semahal itu. Gitu. Iya. Sebenarnya yang gue penasaran how bad sih maksudnya course-nya kayak emang itu kayak isinya gua sih gimana gitu ya. Gue sih enggak tahu. Gua nonton si CoffeeZilla itu katanya benar-benar itu tuh ini nggak cuma si Tai Lopez doang ya. Kayak kalian tahu Andrew Tate kan? Yang kalian tahu lah Andrew Tate. Oh, Andrew Tate gue tahu. Gue nggak tahu. Lu nggak tahu Andrew Tate? Yang botak? Brother. I don't think so. Yang botak yang pakai kacamata hitam. Andrew and Tristan Tate. Andrew Tate itu yang masuk penjara. Iya, yang akhirnya masuk penjara. Cuman dulu dia sempat viral karena he's very controversial. Iya. On how he sees the world. Iya, especially on women. Iya. You don't. Oh my. I don't think I know. Hey yo. I wish I can give you this guy. Gila, this guy, boy, you've been making too much money kayaknya lah. Oh my lord. Kasih konteks dong. Konteks. Sikat. Basically ini orang tuh kayak dia a very controversial person. Kayak especially dia masih believe tuh kayak in masculinity lah ya Lex ya. Kayak pokoknya cewek tuh di bawah cowok intinya. Itu salah satunya. Nah, itu pokoknya dia terkenal tuh karena ada yang suka, ada yang benci, intinya mah gitulah ya. Pesannya polarizing banget lah dia karakternya. Very apa sih namanya? Karismatik ya. Dan dia karismatik gitu, pede banget gitu pembawaannya. Nah, dia juga punya satu Hustlers University lo tahu? Nah, itu gua enggak tahu. Nah, itu tuh kayak sama dia subscription base, lu bayar $50 sebulan buat ikutin course-nya dia. Dia sih ngomongnya daripada lu ke sekolah ngambil loan banyak-banyak mendingan lu ke Hustler University aja. Iya. Si CoffeeZilla ini, kalian tahu CoffeeZilla enggak? Tahu. Nah, dia ngambil buat ngelihat. Nah, itu tuh benar-benar si Andrew Tate itu cuman kayak ngomong sekali terus kayak sisanya tuh kayak bawahannya dia yang which is kayak very very minimal information lah. For $50 a month, that's not worth it. Pokoknya intinya mah gitu. Iya, dan benar. kebanyakan tuh kayak gitu. Iya. Ada yang kayak, setahu gue pun, kalau ini kalian mungkin tahu, Robert Kiyosaki tahu kan?
Robert Yang- Kiyosaki tahu. yang Cash flow dude. Apa sih bukunya? Ntar. Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Iya. Dad ya. itu sebenarnya bukunya kan bagus kalau menurut gua ya. hmm. Cuman dia tuh akhir-akhir ini tuh dia make money-nya by selling courses Yoi. yang kayak bisa Kinda BS. BS itu tuh, dan itu tuh bisa tens of thousands of dollars. Yoi. Isinya itu cuman kayak basically tentang real estate, lu masuk ke grup terus kayak lu mah jalan sendiri tetap gitu. Yeah. Jadi lu pay tens of thousands of dollars terus cuman ngedenger dia speak, terus lu masuk ke grup komunitas tapi dianya nggak involved. Iya. In Terus the biasanya group. mereka jualnya the community itself juga. Iya. Tapi dia nggak involve sama sekali. Iya enggak. Ya mungkin ada tapi minimal to justify the selling kayak apa feature gitu loh, kayak kesannya if you join this group I will personally help you and develop tata. Iya. Gitu. Tapi like, oke, so kan maksudnya ini kita ngomongin yang kayak the bads, right? Iya, Ada nggak yang Nah. good gitu? Si Coffee Zilla ini ngomong dia dari misalnya gue lupa deh dari berapa, satu dari berapa puluh gitu yang berhasil tuh. Tapi tuh dia ngejanjiinnya pas pembawaannya itu dia ngejanjiin semuanya bakal sukses, ngerti nggak? Itu yang dibilang si Coffee Zilla ini scamnya. Tapi secara legally kan enggak, karena yang ngambil course-nya sendiri kan si orangnya itu gitu loh. Jadi kesannya mungkin ini kayak mereka nge-scam tapi they have a product. Jadi kayak susah Iya. like it's not just the promise. The promise is a product gitu. Ya nggak sih? Iya kayak Jadi, gitu. like, when investing kesannya kayak okay I give you my money, tapi there's investing body itu governed and regulated. Iya. Jadi kesannya kayak ya any percentage that you're supposed to receive tuh udah written on paper. Kalau ini ada paperwork gitu kan. ya kalau ini Tapi kan kalau lu ini cuma kan kesannya course. you buy a product. Iya. Tapi then again ya balik lagi kayak humans make emotional decisions. Iya. Jadi kayak wait a minute, $50 don't compare to my college tuition, kayak fuck it I'll try gitu. Cuman kan $50 from 5,000 people or whatever gitu kan, jadinya ya controversialnya itu. Tapi at the same time ya itu sih kayak the fact that they can sell it only exposes the people who buy it. Iya, benar sih. Gue setuju. Gitu. Dan ya menarik tadi lu bilang Robert Kiyosaki, lu udah baca bukunya belum? Baca gue. Yang Richard Poor Dad, ada apa sih nama satu lagi tuh? Gue angkat lagi gue nggak tahu. Apa quadrant bukan? Hah? Cash flow quadrant bukan? Cash Flow Quadrant, tapi bukan nama bukunya kan itu. Oh iya. Itu bukan. kayak next one-nya kayak kalau nggak salah dia bilang. Cuman ya bukunya mah, I mean there is some solid like, Iya. info. Tapi ya gue lihat juga dia maksudnya yang tentang si course itu kayak a bit ini sih, Sally gitu. Udah mulai nggak jelas basisnya Ya agak apa. fishy gitu. kan, fishy Iya, gitu ya. Ya gitu sih. Nah, coba kalau dari lu I don't know, I mean menarik aja karena memang educator kayak gitu kan they have to somehow make a living. Iya. Ya, which kalau misalnya memang kayak gitu kan ya with courses and that sort of thing. Nah, cuma tinggal eksekusinya kayak gimana. Tapi that's gitu. the thing, Cap, kayak the fact that you said they have to make a living, that's not part of the illusion gitu. Kayak they're not supposed to make a living gitu. Nah, gini nih. Oh, Mereka tuh Iya. image-nya itu ya, image-nya mereka tuh udah kaya. Sebenarnya nggak butuh course-nya, duit dari course ini. oh. Tapi sebenarnya in reality mereka tuh kayaknya dari courses ini gitu loh. Ngerti nggak? Nah, itunya yang nggak tahu sih. I mean like I Nah, don't tapi know ya, kayak Tapi lu ngerti maksud gua. ya I can imagine maksudnya ada beberapa orang yang bisa kayak Ah. gitu jatuhnya. Soalnya waktu itu gua lupa si Coffee Zilla sempet kayak statistically ngomong gini. Kayak si Robert Kiyosaki itu sebenarnya secara kayak real estate-nya gitu nggak sebanyak itu, harusnya nggak menghasilkan sebanyak itu gitu. Ada Spencer Cornelia juga ngomong gini, nggak ngomong gitu juga secara soalnya dia juga real estate investor si Spencer Cornelia ini. Dia juga nge-expose si Robert Kiyosaki, dan datanya sih waktu gua sebagai orang awam gua lihat datanya ya memang nggak masuk akal gitu. Net worth si Robert Kiyosaki dengan apa yang dia punya gitu dari investasinya. Iya. Ya dia bilang dia juga big on oil and gold kan. Tapi ya Iya. balik lagi lah kayak ya kesannya the core thing here is kayak apa sih, manipulative marketing. Kayak Yeah. that's like the main concern Yes, di sini yeah. kan ya. Jadi sebenarnya ya ini somehow in gray area ya kalau gue Iya, bilang ya. Kayak ya secara itu. legal lu nggak salah, tapi secara moral ya kalau gue sih ngeliatnya salah. Cuman ada juga orang yang
benar juga yang lu bilang, ada beberapa orang yang kayak nganggap ini tuh opportunity, makanya banyak fake gurus yang bermunculan setelah mereka gitu. Betul, iya. Kesannya kayak ya it's copying a model kan, Iya. kayak Iya. ternyata orang beli loh if I show enough Lamborghinis, you Iya. know, kayak why don't I make this Nah, money gitu, you know. Dan ini kayak yang lucunya mereka kayak show kalau di Instagram gitu, mereka show their mansions, their Lamborghini gitu-gitu. Padahal tuh itu tuh cuma untuk personal branding gitu. Iya. Dan itu belum tentu punya mereka. Ah. Kayak kalau ada satu lagi contoh yang terkenal banget yang sampai 30 juta follower, gue lupa udah pernah ngomong ini belum kalian. Namanya Dan Bilzerian, tau nggak? Oh, lu udah pernah ngomong itu? Lu Ke gua gua. nggak tahu. Yang lu bilang katanya dia dikeluarin atau gimana? Ya, Dari rumahnya. jadi dia tuh gini, for konteks ya. Dia tuh ceritanya Man, this guy knows a lot, bro. Man, this is Woy. Herb's episode, bro. ini 3 bulan karantina gue jadi ngeliatin kalian dulu. Enggak. Jadi si Dan 3 bulan Bilzerian ini, Oh, 3 bulan doang. kan dulu pas di Oh, iya. pas baru Covid Oh, di iya. US ya, Januari sampai Maret. Jadi intinya dia tuh bilang he make money tuh from poker sama dia tuh punya kayak vape gitulah, vape and tobacco stuff. Tapi dilihat dari laporan keuangan si perusahaannya, bisnis expense-nya tuh jauh lebih tinggi daripada revenue-nya. Terus mention dia tuh di Instagram tuh brandingnya dia diet, terus banyak model-model kayak girls model gitulah intinya, yang ya kayak dreamnya teenage boys lah Ya, intinya mah kesana gitu. Nah ternyata tapi kayak tahun 2022 atau 2021 ya, ternyata ketahuan yang mention yang ditinggalin itu bukan punya dia tuh ngeren. Karena dia nggak bisa bayar, dia di kick out gitu. Iya. Padahal itu udah yang 30 juta follower loh di Instagram. Makanya masih bisa kayak gitu, get away with it. Tapi Gitu. sekarang berarti kan the basic question itu sebenarnya kayak menurut kita, ya atau nggak menurut kalian dan gue juga, kayak is it okay to utilize what we know about human behavior untuk nge-influence decision mereka gitu dalam hal seperti ini gitu. Kalau gue liatnya, I mean, ya memang marketing it's going that way kan. Iya, benar. The whole field of marketing tuh ya gimana caranya we can get, pokoknya get customers gitu. Get Mau yes. itu lewat ya misalnya nunjukin, makanya iklan-iklan juga kan maksudnya it's just a lot, karena ya emang itu yang digunakan untuk get people to buy something, right? Benar sih. Kalau misalnya yang garanti gitu, yang gua nggak setuju. Jadi kayak maksudnya lu ambil ini lu pasti kaya gitu, karena itu kan tetap masih ada too many factors lah untuk yang kayak maksudnya untuk guarantee that success tuh too many factors. Tapi kalau misalnya dia memang genuinely kayak you buy this course and you learn gitu, maksudnya for the education misalnya analyze segala macam gitu, tapi kan menurut gue udah mulai salah kalau misalnya udah garanti suksesnya itu gitu. Jadi what if kayak like how does it look like kalau guarantee sukses sih? Ya kayak sebelum, Pokoknya you will gitu. Iya. You will get this gitu ya. Itu main Kayak pitch-nya mereka gitu kan. sih. Oke. Ada beberapa yang kayak gitu. What if kayak let's say it's not kayak guru kayak gitulah. Let's say it's something more about kayak Influencer. Influencer atau general promotion yang dimana kayak ya lu harus rada bermain lah dalam hal kayak ya lu mau influence emosi mereka gimana gitu. I mean that's marketing. Absolutely that's nothing wrong with that kan. It's more of kayak you as a customer yang harus aware aja sih. I think for me, karena gue setuju juga. susah diregulate, balik lagi kan. Iya. There's no rules, kayak you're not breaking any rules by promoting that. Betul. Kayak it's just you as the listener tertarik atau enggak, and are you trying to get that lifestyle atau enggak gitu. Yang kalau misalnya showy gitu kan biasa emang ngejar lifestyle yang kayak gitu. Benar. So kayak ya I don't know sih, buat gue ya it's true, ada gray area-nya gitu, influencing by emotion, tapi at the same time like a lot of gray area things itu mah
discernment diri sendiri gitu jatuhnya. Iya sih. Iya, kayak maksudnya yang bener atau enggaknya di gray area tergantung sama your own values gitu ya, your own beliefs gitu Iya, ya. betul. Benar setuju gua. Iya sih, jadi kayak kesannya if we tarik garis from that logic ke the guru thing, ya berarti customernya, maksudnya yang beli juga kind of more in the wrong gitu nggak sih? Ya Aduh, kembali lagi tergantung ke si pitchingnya gitu. Gitu, Kalau yang menurut tadi gua, yang mereka guarantee atau enggaknya iya. gitu ya. Tapi it's also I mean kayak when you buy a product, gitu kan lu nggak tahu kayak will you be satisfied with it atau enggak. Iya. Jadi Kalau kayak yang maksud bener, gua sama aja. kalau misalnya lu beli, terus lu kayak wah ini merugikan banget gini. I mean like you bought it, no one's forcing you to. Iya. Jadi kayak Iya nggak sih, ya berarti kan ya when the transaction is done, ya udah nggak ada liability from the seller kayak. Ya sebenarnya jadinya kayak integrity aja to follow through kan. Misalnya kalau emang kayak garanti, lu bakal belajar ya as a seller ya harusnya lu follow through with the course-nya yang bagus gitu segala macam. So that way kan is also kayak good reviews terus more sales segala macam. Nah tapi kalau misalnya emang yang udah kayak gitu yang kayak udah banyak reviewsnya yang jelek gitu, tapi people still buy it, it's like benar. Udah ada reference loh, people keep saying it's bad, and then you still buy it, itu kayak itu harder to to justify gitu orang yang kayak Iya. Benar sih. Gitu. Ya. Setuju gua. Interesting. That's my take. I mean, that's true. how That's true. Kayaknya ya. Gue juga setuju ke sana sih. Maksudnya, walaupun memang secara etis kembali lagi kalau misalkan lu kayak udah ya kembali lagi sih kalau gue mah ke how you pitch it gitu. Kalau kayak sama kayak lu kalau misalkan emang lu nge-pitchnya 100% guarantee tapi nggak ada follow up sebagai itu ya berarti lu udah salah di situ kan. Berarti lu ngebohong tentang produk lu gitu. Makanya sekarang kalau misalkan lu ngiklanin kamera lah yang pop up bilangnya bisa nge-zoom 100 kali tapi pas dipakai cuma bisa nge-zoom 10 kali itu kan udah bohong. Iya, tapi kesannya kalau kayak gitu lebih black and white gitu kan. Iya benar. Betul. How many X gitu. Terus tapi kalau misalkan dia bilang, "Oh, ini gambarnya clear nih." Kalau maksudnya bisa diedit maksudnya clear dalam 10 kalinya. Iya, what is clear exactly gitu kan. Maksudnya menurut mereka ini clear. Tapi kalau menurut kita, "Oh, ini masih ada bintik-bintik," tapi kan makanya itu kan kalau misalnya emang udah ada reviewnya bagus, ya berarti oke gitu beli. Tapi kalau udah ada bad reviews, terus lu masih beli Iya. ya yang kayak maksud gue. Iya, makanya kayaknya memang mereka kayak gini-gini ada like they're on a clock gitu sih, a little bit ya. Nah sebenarnya memang si guru-guru ini setahu gue kayak lebih banyak kayak expose tuh setelah habis COVID. Soalnya setelah habis COVID itu banyak banget yang jadi fake gurusnya ini dan diekspos sama orang-orang kayak Coffeezilla, Spencer Cornelia gitu-gitu. Iya, lebih kesananya si Coffeezilla sama si Spencernya gitu nge-reviewnya. Itu. In hopes of kayak ya maksudnya exposing gitu kan. Jadi kayak bad reviewnya lebih keluar lagi gitu kan. Iya. Nah udah gitu kan kalau misalkan memang orang-orang yang kayak gitu kalau mau ngejual juga ya harus ada some facade gitu kan kayak kalau mereka tuh sukses gitu. Kebayang gak kalau misalkan lu kayak pakaiannya kayak gembel terus lu ngejual course gitu kan mana ada yang mau beli kan. Nah tapi how do you feel about that? Nah itu yang gue mau tanya. Lu kan baru dengerin podcast yang tentang soal penampilan. Nah gimana coba? Ya itu sih balik lagi kayak kesannya kalau kita boil down ini mah yang Kevin bilang it's marketing kan kayak like for example let's take a case ya. Orang asuransi yang maksudnya kita tahu maksudnya kayak sering kan ada atau enggak real estate agents like contoh kalau gua real estate agent gua mau jual rumah yang $5-6 million gitu ya kan, it has a pool, jacuzzi, view, countertopnya ini right, like berarti kan kesannya gua tuh without even talking about yang kayak tadi the best course of action buat gua is to masuk ke pikirannya buyer, ya kan? Iya. Jadi kayak gua harus ngerti buyer gua tuh siapa sih, kehidupannya gimana sih. Berarti kan gua juga harus ngerti dong. Oh kalau mereka tuh sukanya jacuzzi, soalnya mereka lifestyle-nya biasanya kayak gini. View sambil mereka minum like whatever cocktail, like you have to know the lingo misalnya. Terus kayak misalnya ini lantainya marmer, maksudnya that's how you sell it kan. Iya, benar. Nah, kalau kayak gitu kan ya balik lagi that's marketing, right? Tapi kan he or she is purposefully
get inside their head. manipulating Yeah. kayak with the bad connotation, manipulating the buyer to think that hey, I know, like we both know kayak we live good, you know, we live big, Yeah. and this is the house you want because I live like you and I love this house. Oh, Gitu tau gak sih kan, kayak that's marketing kan. Cuman balik lagi kayak yang hal seperti ini biasanya under a light yang very kayak negatif gak sih? Kayak ya kayak itu kesannya sih, contohnya kita si agen itu lagi kayak gitu, kita lihat dari sisi orang lain, itu dia showy banget. Kayak itu mobil dia sengaja beli supaya attract maksudnya klien-klien kayak gitu, padahal mah katakanlah mobilnya apa ya, like nyicil or like dia kesannya pushing his resources Yeah. buat appear gitu loh. Tapi kan ya gimana ya, kayak nah itu sih di situ kayak pertanyaannya gitu ya. Yeah. What do you believe in gitu kan? What do you believe in, dan susah kayak kalau pertanyaan is that wrong or right? Yeah. Buat gue ya, I don't think it's wrong. Right? Karena ya technically, oke, kita know nih for a fact that misalnya kalau lu tinggalnya di rumah yang let's say $100,000 dibanding yang $5 million, orang akan lebih credible dengan orang yang actually live in a $5 million house to close a deal on a $7 million house. Yes. Dan itu udah jatuhnya kayak menurut gua, you know that's the fact. If you have access to that, dan mungkin itu let's say ya, itu masih masuk ke kalkulasinya dia masih bisa nyicil segala macam, like it fits gitu. Dia bukan yang kayak maksa banget gitu, enggak. Mungkin enak banget enggak juga, mungkin like just gitu. Memang just enough dan bisa kayak gitu. Menurut gue that's a smart move. Iya. Karena Ya, that's just like kenapa sih orang suka orang nggak suka. Why do we think that people usually criticize that kind of move? Which is a fact. Kalau menurut gua ada beberapa sisi ya. Satu sisi, maksudnya kalau dari orang yang kayak tadi si Kevin bilang, kalau soal luxury, lu tuh ya ini mah ada beberapa orang pasti beda-beda ya. Kalau kayak gua personally, kalau misalkan lu mau beli something luxurious, lu harus very comfortable kayak secara cicilan, with yourself, secara cicilan juga bukan yang cuma just enough doang terus lu beli itu. Kayak kalau menurut gua itu masih maksain. Tapi kembali lagi gua mah nggak menyalahkan itu. Ada juga yang ngomong itu salah karena menurut gua kecemburuan. Kayak ngelihat lu orang biasa Gila, tapi good point banget. tapi kalau bisa kayak gitu, itu ada juga yang kayak gitu. Iya benar. Makanya ada perkataan kan, jealousy is hell of a drug. Right? Siapa tahu si orang itu, walaupun misalnya katakanlah si orang ini nge-push ya contohnya mobilnya like I don't know rent. Tapi what if he plays his cards right, dan ya benar close more deals. Bisa. Nggak kan kalau kayak gitu kan, what can you say gitu, don't hate the player gitu lah. Hate the game. And I think I have to make a point juga bahwa itu not the only way to success gitu, maksudnya. Absolutely, kayak yes. Without those things juga pasti bisa. Yes. Tapi then if you look at it, dan misalnya memang at his case gitu, that opportunity ada gitu, memang berapa X gitu, misalnya kayak kalau misalnya dia itu play his cards right dan memang close more deals, dan kayak maksudnya if it makes sense then he's smart gitu menurut gue sih kayak. Makanya tadi pas lu bilang jealousy, kayaknya itu nggak sih kayak si hal yang jadi salah satu pendorong gitu, kenapa hal seperti itu teh orang biasanya mulainya dari negatif bukan dari netral. Iya, ada juga. Iya kan? Bener. Jadi kayak udah mikirnya ya. I mean I think it's also karena mungkin mikirnya lebih ke kita ngelihat itu terus kayak ini mah showy aja, terus kita mikirnya nih mungkin dari sisi kita ngelihatnya ini doesn't affect his sales, you know. Jadi kayak mungkin dia memang a luxurious person aja, memang senang to spend, tapi itu mah sebenarnya no impact on his sales gitu. Jadi kayak sometimes negatifnya kan dari situ. Kayak kita cuma ngeliat kayak dia mah senang spending. Mungkin tergantung konteks orangnya juga ya. Iya betul. Iya sih. Yang gue permasalahin sih lebih kayak kalau dari apa yang gue lihat-lihat juga yang itu yang fake gurus ya. Lebih kayak lu showy tapi lu trying to sell on the courses based on how you appear, padahal itu sebenarnya bukan lu gitu. Iya, kesannya kalau di sini kan bedanya di intent ya. Iya, intent gitu loh. Kalau misalkan lu appear appear richer,
to attract rich people to Yeah. buy your product, ya Yeah. nggak apa-apa. Cause yeah, Iya, that's cuman playing your cards right. iya gitu. playing your cards. Cuman kalau misalkan lu udah try to look to appear rich, tapi you sell your product based on their desperation, other people's desperation Ya, gitu. Nah, itu yang salah menurut yang gua. satu mah yang satu deceptive, Iya, yang yang satu lebih kayak manipulatively right gitu loh iya, menurut gua lah. kayak just playing to human behavior aja Iya gitu. Iya sih. Kalau menurut gua mah kayak gitu. Clearing the stigma on that. Iya. Nah, kalau gitu yang Waduh. yang podcast Waduh, tentang waduh. lu apa, tentang frugal itu, coba dijelasin dong. Frugal. Oh enggak, itu mah bukan podcast. Itu Ya, iya apa, sorry. podcast tentang kalau kalian tahu ya kayak Mr. Money Mustache. Jadi there's this like guy who was basically rich. Dia udah financially independent. Maksudnya note ya, financially independent doesn't mean he's luxurious. Jadi dia pakai mobil yang kalau nggak salah 2008 Honda van. Terus dia live very kayak Costco, you know. Tapi dia kesannya udah nggak usah kerja karena dia, I think he built a company and he sold it, and then like the money dia invested, and then like No. you know kayak gitu. Jadi dia mau udah aman lah. And dia juga orangnya very hands down, like he still has projects, kayak he builds homes with his own hands. Itu orang lain. Nah, terus jadi si orang yang very frugal ini beli Tesla after the car broke down finally after like belasan tahun gitu kan. Nah, Tesla. Nah, jadi kan kesannya dia ada blog. Dia tulis blognya sering, kayak per minggu. Nah, orang kan follow tuh, trafficnya gede. Nah, pas dia beli Tesla, Langsung banyak dihujat ya. What the heck? Bukannya lu harus gini, coffee aja lu harus beli yang Costco, nggak boleh yang apa sih yang lebih mahal? Masih Starbucks. Starbucks or whatever gitu. Nah, terus ya itulah dimana dia kesannya ngejelasin gitu dari mana. Nah, dia tuh bilang ya sebenarnya iya kayak gua teh melakukan ini sesuatu yang gua belum pernah lakukan dalam hidup gua. Kesannya purchase ini tuh sesuatu yang wow gitu buat dia sendiri. Tapi dia berpegang pada prinsip kayak what got you here won't necessarily get you where you're going gitu. Nah, terus dia juga bilang kayak waktu itu tuh gue dapet realization kayak bahwa something needs to change waktu gue jadi dia mau beli, kalau nggak salah dia mau beli kopi ya, tapi di tempat yang rada mahal gitu. Terus dia mikir, anjir masa $7 buat kopi, gue biasa di situ cuma $2.50 gitu. Terus dia jadi balik, maksudnya dia masuk ke mobilnya lagi, terus dia cabut ke yang $2.50 and like beli yang itu, terus ngobrol sama temennya. Finally, long story short, dia come to realization, wait a minute, kalau gue maksudnya later in my deathbed when I see my bank account, gue nggak bakal worry about those $4 yang I should have had. Tau gak sih kalau misalnya I bought the more expensive or whatever gitu. Di situ kesannya dia jadi kayak lebih mikirin lah frugality in a better perspective gitu. It's not just about laying low spending, gitu ya. Spending the low least gitu. amount of money possible, tapi it's about kayak apa ya, just pushing money as a tool to the limit of itu. enjoyment buat diri lu sendiri. Bener. Gitu. Meanwhile kayak kesannya kan followingnya dia kan used to very very frugal content gitu kan. Terus jadi kayak this Tesla sticks out banget gitu. Dan menarik karena dibahas tuh sama podcast yang gue ngikutin, katanya ya ini itu masalah enjoyment juga duit lu teh. Jadi si orang yang Mr. Money ini bilang kayak lu harus ada satu fund yang lu harus abisin. Jadi kayak because ya orang kan banyak kayak gue ada pos-pos nih. Terus posnya kalau nggak habis invest. Nggak habis invest. Tapi ya lama-lama kayak menurut dia setelah dia dapetin itu kayak harusnya tuh lu kalau udah nge-post gitu ya udahlah lu pakai gitu, tau gak sih, lu enjoy. Karena ya selama lu masih hidup ya pakai uangnya gitu. Jangan sampai lu udah mau mati, iya sih lu investnya jadi lebih banyak. Tapi lu nggak sempat, iya kan? Nggak sempat enjoy. Menarik sih. Nah itu kayaknya another case of jealousy is hell of a drug ya. Maksudnya kayak gimana tuh? Kayak si followingnya tuh udah biasa. Mungkin mereka bisa relate gitu. Oh, gue tuh di level ini gue masih bisa relate kayak orang ini gitu, tau gak sih? Begitu tiba-tiba dia kayak keluar dari levelnya mereka tuh langsung kayak
ih kok lu gitu sih padahal Iya, kan, iya. ngerti gak sih? Karena Kayak, buat dia beli Tesla itu mudah sekali. iya, Nggak mahal gitu. iya, sebenarnya cuman kan maksudnya kalau orang yang followingnya yang biasa sama frugal, Iya. karena kalau menurut gua tuh orang tuh suka sama yang bikin mereka nyaman gitu loh. Iya, benar sih. Terus begitu kayak ada sesuatu yang stick out kayak yang beda tuh kayak mereka tuh kayak ih kok lu tiba-tiba change gitu. Padahal kan some changes are good gitu loh. Iya. Betul. Jadi lebih kayak gitu sih kayak. And even for him, that Tesla purchase is cheap. Nah itu Gitu loh, benar. kayak, Mereka Iya, tuh nggak kayak bisa jadi mikir gitu Itu loh. sih yang sebenarnya. Tapi ya yang gua maksudnya rada ini sih itu sih yang dia bilang kayak kalau dia mati juga dia nggak akan worry about things yang sekecil itu. Tapi kecilnya itu kan in perspektif kan. Iya. Ya kan, Yang kecilnya buat dia belum tentu Iya, kecil buat yang lain, benar. Ya cuman maksudnya intinya mah gue suka banget sama yang lu bilang kayak maksudnya ya punya uang nggak apa-apa, mau simpen mau invest terserah, tapi jangan sampai lu nggak bisa enjoy karena itu tuh sesuatu yang lu dapetin kan gitu. Karena kan sekarang kan invest kan lagi hot banget tuh. Nah, Maksudnya even sekarang mah bayangin lah orang-orang tua kita mah kayak maksudnya gua nggak tahu ya yang kalian, cuman yang gua yakin di umur 20-an early 20s kayaknya investing is not top of mind. Iya benar. It's also karena the ease lah. Bener pisan. Kayak apa like apps. Bibit. Iya, maksudnya sekarang ya buy stocks gampang banget Iya, dibanding gimana? dulu kalau Harus ya ke bank, harus apa, Benar. paperwork itu kan gitu. zaman-zaman mana cuma ada telepon loh. Iya, Yoi. telepon It's like lagi. you have to call to buy gitu kayak. Belum paperworknya segala gitu-gitu kan. Bener. Benar. Iya. Ya, jadi maksudnya in the middle of that craze of invest, save. Kayak ngelihat orang yang made it dan dia bilang kayak listen you have to have a like fun yang kayak lu pakai just to live your life gitu. Itu menurut gua kayak iya ya. Diingetin aja sih. Iya. Which is a good reminder. Ya memang orang-orang zaman sekarang tuh ya nggak tahu karena memang sosial media atau memang orang-orangnya makin pemikirannya makin gimana. Kalau sekarang tuh orang ngelihat kayak yang gue lihat ya kayak di Twitter gitu kayak ngelihat ada orang tiba-tiba nih orangnya ini kaya gitu. Langsung pemikirannya tuh pasti negatif gitu loh. Iya. Kayak gue nggak tahu Iya, yang kenapa. tadi kan? Iya kayak gitu. Iya. Jadi kayak maksudnya tuh kayak ih lu abis nipu orang ya atau maksudnya lu dapetnya ini halal nggak atau apa cuci uang ya gitu. Sebenarnya iya sih. Maksudnya di Twitter gue sempat lihat waktu itu di komennya tuh banyak pisan yang ngomong gitu. Julid. Iya julid kayak maksudnya kan kayak that's not Netizen. none of your business. Netizen. Ya kalau misalkan dia made it harusnya you cheer for her or him gitu. Or like learn. Iya, or learn, iya. Bukannya malah dijulitin gitu. Iya benar sih. Tapi ya beda lagi Iya. kayaknya kalau si orangnya ini kayak Memang shady ya. Iya, kayak shady and mungkin Bener. ya kayak kesannya nge-show dalam konteks yang nggak enak gitu. Iya. Nah, kalau he's just living his life terus orang lihat ngejulit, itu kan sering juga. Benar. Tapi kan ada juga yang kayak ngejulit si orangnya tuh emang kayak Emang. dari tajong gitu, nggak tahu nggak sih kayak nge-show-nya tuh sampai kayak benar. Ada yang kayak gitu. iya, Ya akhirnya di penjara siapa ya waktu itu ya? Indra Kents tau gak sih lu? iya. Tau gak lu kalau itu? Kayaknya tahu. Iya. Ya, dia asal mulanya pengamen. Enggak banyak lah. ngikutin gue. Iya. Asal mulanya pengamen tiba-tiba kaya langsung show off Show gitu-gitu. off-nya tuh yang kayak merendahkan orang lain. Iya merendahkan gitu. orang lain. Heeh. Heeh. Tapi akhirnya di penjara karena memang dia cuci uang nipu orang gitu. Skamis. Ya udah nih ngomongin soal investment. Gua kenal nih. Ada satu seseorang orangnya. gitu yang Masalah investasi Udah tuh mahir. dia tuh kayak kalau lu kita di sini lah, kita di sini ya. Nah, kalau lu misalnya mau air mineral, Ya. lu bilangnya apa? Air putih aja gua mah. Atau enggak misalnya Mas, Aqua gitu. Aqua. Iya. Kan kalau mau mie instan, Indomie. Indomie. Nah, ini kalau mau investasi, Nah, langsung Kevin gua. apa bukan? Gua lagi mikir dulu. Bagus Be. Hubungannya apa dulu? Bagus Be. Lu harusnya jelasin dulu kalau si Kevin milihnya gimana, nggak cuman air, nggak cuman Aqua. Bukan, maksudnya kayak Ya, jelasin aku aja ngerti. Nggak, gue dukung dia. Gue nggak ngerti Ya, juga lu Alex. nggak jelasin yang tadi. Nggak. Jelasin. Jadi gue aman. Jelasin dulu. Maksudnya kayak Oh. maksudnya kayak kalau lu pikir air Langsung kepikirannya Aqua, siapa, apa iya, gitu. iya, kalau saham, Indomie, iya. kalau pikir investasi kayak Sorry. Ya udah. Oke, Ritik. Retake. Di-cut dulu guys, sorry. Ini gimana berlanjut berpertanyaan. Ini menarik nih. Nah, Banyak ini nih. kalau
Ini sebenarnya buat Kevin dulu lah ya, karena kan dari tadi kan si Alex juga udah ngomong. Oh iya, sure. Nah, Lontek lain. menurut lu investasi yang paling menarik lah. Paling cespleng. Ini bukan financial advice Oh iya, ya. bukan financial Bukan, ini mah advice. cuma kita diskusi. Yang Ngaco menurut di lu sini mah. paling yang menurut lu paling menarik itu apa? Sekarang kan tadi kan lu bilang kayak kita kan Iya. sempat ngomong yang ease of Dan iya benar, investment. tambahan buat pertanyaan lu nih. Gimana sih Cap pengaturan investasi yang pengaturan lanjut. investasi buat kayak orang yang maksudnya siapa tuh kayak pengen mulai apa sih gitu langkahnya? Ini kan bukan financial advice, jangan nanya, tapi jangan kan nanya itu dulu. Kita aja, siapa tahu dia mau get Oh, rich iya, kayak iya. Herbie Nah, gitu. Kayak dia kok Oh, gua. kayak Orang gua kerja sama dia sekarang. Iya, ya. Ya gimana Kip? Yang paling menarik dan gimana Dan caranya gimana sih kayak, nge-manage-nya iya, gitu. Kalau menurut Kalau lu. gue agak ada hot take sebenarnya. Oke. Hot take. Hot take. Oh, Ini we yang like hot ramai. takes. We don't like cold takes. Pertama sebenarnya cek dulu. Jadi dari your needs dulu nih. Udah terpenuhi atau belum? Oke. Karena kalau itu aja belum, Nggak usah investasi. nggak usah investasi dulu. Nggak usah even mikir. Iya, fulfill needs dulu. Kalau misalnya memang ada duit lebih, lalu pikir kayak ada nggak nih yang bisa dibeli atau diinvest untuk membuat lu jadi orang yang lebih efisien. Ya contohnya, misalnya kalau lu selama ini apa ya? Contohnya apa ya? Oh iya, misalnya pakai laptop yang udah 10 tahun umurnya. Oke. Oke. Itu let's say ya working, tapi barely lah, udah pelan, lemot segala macam. Nah, ketika lu punya capital ini, di analyze dulu gitu. Ini misalnya laptopnya lu pakai buat kerja ya. Nah, lu analyze kalau misalnya lu ganti nih laptop, lu kerjanya akan lebih efisien gak? Emotion lu lebih stabil gak? Karena gak lemot segala macam gitu. Nggak kayak, woi laptop Gitu. Jadi kalau menurut gua itu memang masih ada yang kayak gitu. Menurut gua invest in yourself gitu istilahnya. Jadi kayak invest dulu gitu di diri lu sendiri supaya emosionnya stabil, lebih efisien juga. Of course terkait hal-hal kerja ya. Kalau misalnya keinginan mah ya banyak gitu. Nah itu yang biasanya kalau udah lewat, maksudnya udah bukan kebutuhan lagi tapi keinginan, itu yang baru boleh dipikirin nih. Nah ini a good time to invest. Of course kalau misalnya ada utang juga, yang utang yang bisa dilunasin, contohnya yang bukan KPR gitu. Nah itu juga boleh gitu dilunasin dulu sebelum mikirin ke investasi. Oke. Karena cicilannya apalagi kalau nggak 0% itu kan berbunga, itu bisa dibilang itu lu untung juga gitu kalau misalnya lu lunasin earlier, karena dia bunganya kan langsung hilang gitu, lu nggak bayar bunga terus. Betul. So itu sih yang maksudnya mungkin orang kan kayak ini ada duit, invest aja supaya nanti tuanya kaya, tapi sekarang misalnya laptopnya yang itu tadi umurnya udah 10 tahun masih bisa dipakai, tapi dan kayak itu menurut gua nggak make sense aja untuk itu dimasukin ke investasi just for the purpose of kayak invest sekarang nanti at some point udah gede banget gitu, kayak ngalin orang doang gitu. karena kan banyak yang kayak gitu. Betul. Jadi kayaknya nggak akan semua setuju sama gua gitu, kayak ini selama masih bisa dipakai pakai terus aja gitu, tapi menurut gua yang frugal biasa kayak gitu kan. betul. Itu jadi buat gua itu salah satu yang kayak measure dulu lah gitu sebelum mikirin investasi. Kalau misalnya memang udah itu semua, investasi of course tergantung resiko masing-masing. Betul. Gitu. Kalau gua personally lagi exploring di dunia saham. Jadi gua langsung. Kalau gua karena kalau gua ngelihatnya maksudnya ya udah ya resiko kalau sakit ya sakit gitu, maksudnya rugi itu kan sambil analyze juga, dan belajarnya sekarang juga karena kalau misalnya rugi pun ya gue masih bekerja gitu, masih kerja, masih tinggal masuk lagi gitu, belajar lagi terus. Kalau misalnya nggak sedering itu ya ada opsi lain, contohnya reksadana gitu. Kalau reksadana kan ya you leave it to the experts lah, walaupun itu belum tentu untung juga. Yang satu itu, yang kedua lu nggak tahu tipe orang yang megang duit lu nih kayak apa. Dia emosian atau enggak main ininya kan. Reksadana juga ada banyak tipe-tipenya ya. Betul. So kalau buat gue if you have the time boleh dicobain.
saham. Kalau misalnya yang nggak beranian ya blue chip saja gitu. Yang capitalnya gede, udah istilahnya mah too big to fail, walaupun ya Ya. nothing's too big to fail, tapi kesannya mah ya itu kalau itu udah drop, udahlah gitu. Market Berarti Indonesia semua mah bye-bye lah Indonesia, gitu. ya. Lu mau masukin reksadana manapun tetap Ya. pasti minus gitu. Ya contohnya buat penonton-penonton mungkin seperti BBCA gitu ya. Banking gitu, banking yang betul. cukup besar, top 4 gitu, oke. So itu sih, kalau misalnya memang ada waktu, boleh ke saham, coba lihat-lihat aja dulu dan belajar juga, of course. Reksadana also good option. Banyak juga tipe reksadananya kan. Gua sendiri nggak main reksadana, tapi gue dengar sih kalian main reksadana kan. Jadi Bener. boleh kalian yang ini kalau reksadana. Saham dulu. Gua ada pertanyaan. Oh ya enggak. Sama dong, Iya, jangan iya, dilempar iya. dulu. Ada Saham muridnya tuh nih. Gimana sih maksudnya kayak kalau lu bilang lu belajar saham, itu tuh prosesnya gimana sih? Kebetulan gue ikut ada course lah. Course. Tapi gue nggak endorse ini. Iya, Course lah. Iya. Jadi di situ ya gue lumayan belajar gitu dan ngelihat gimana sih kalau who made it gitu. Dia strateginya gimana, nge-invest tuh ngelihatnya apa sih gitu, what to look for dan gitu-gitunya. Of course informasi ini available juga kalau misalnya emang rajin Google everything gitu. Dan banyak juga buku-buku yang itu, salah satunya yang lagi gue liatin ya itu Warren Buffett sama Benjamin Graham gitu, Intelligent Investor. So kalau misalnya gue sendiri saham, gue trading pernah rugi, so I don't think that's my line of work. Maksudnya nggak di situ lah, karena satu it takes time juga untuk screeningnya, nyari mananya. Yang kedua lu harus pantau terus. Gitu. Jadi gue nggak bilang itu salah, gue cuma bilang itu bukan buat gue. Jadi gue sih nggak kesana. Jadi lu tuh kalau pas lu ngomong saham itu bukan trading saham. Bukan trading saham. Kalau gue ngelihatnya lebih mungkin medium to long term lah gitu. Jadi mungkin kalau nggak holdnya beberapa bulan ya beberapa tahun gitu. Of course ya itu juga takes another level of patience. Tapi justru itu yang gue lagi belajarin sekarang gitu. Jadi kalau lagi merah ya merah gitu. Kalau lagi hijau ya hijau gitu. Tapi ya it takes that patience untuk tahu kayak ini company fundamentalnya oke. Maksudnya at some point nih dia bakal naik gitu. Jadi it's just a waiting game. Istilahnya kalau mau stabil emosinya, kalau turun then it's an opportunity for you to buy more. Kalau naik ya syukurin gitu, karena lu udah masuk, udah punya, sekarang tinggal nikmatin untungnya gitu. Jadi itu sesuatu yang kayak makes you more at peace lah, dibanding kayak wah turun saham gue merah segala macam. Kalau lagi naik justru malah kayak jual nggak ya, take profit atau enggak. Karena istilahnya kayak lu udah pegang lama banget nih selama merah, pas hijau sedikit malah lu jual gitu. Sedangkan kayak upside-nya kalau misalnya lu tahan terus ya dia we never know kan dia naik sampai berapa. So teknis itunya yang masih gue lagi pelajarin sekarang. Dan gue rasa itu you need to try it your own untuk kayak sampai bisa tahu rasanya dan risk level kalian. Risk levelnya juga. Gue nggak terlalu bisa endorse experience gue juga karena ya it's personal gitu. Tiap orang punya experience yang beda-beda. Tapi kayak lu pick individual stocks kan? Pick individual stocks, betul. Terus lu hold medium to long term. Sekarang mulai ke sana, betul. Oke. Ini udah bisa jadi finfluencer, bro. Iya gila. Namanya aja Kevinfluencer. Kev influencer. Udah bilang iya. Gila ya. Tinggal foto nanti. Secure the tag. Foto belakang Lambo. Cari mobil Lambo, fotoin kan. Foto beres. Kayaknya level pembicaranya tuh udah sama kayak influencer yang gue tahu gitu. Gila. Gue juga tadi mikir kayak mantap. Anjir. Banyak rugi guys, banyak rugi. Kan lu bilang juga nanti. Iya. To the moon. Gue tuh tadi mau ngomong mau nanya apa ya, ada pertanyaan. Katanya udah nanya. Iya sih. Lu ada pertanyaan apa nggak? Aduh, gue tadi kayak ada loh. Enggak sih. Soalnya gue setuju sama yang dia ngomong. Apa tuh? Ya maksudnya kayak gak, ya kan dia bilang kan gak semua orang kayak itu membuat mereka. Gue juga dulu pernah trading dan maksudnya it's not for me juga gitu. Jadi sekarang gue mau udah long term aja. Udah gak mau main begituan. Iya. Maksudnya udah gak mau main trading lah kalau gue mah ya. Kalau gue benar-benar gak saham mah udah
Ya paling yang kayak di blue chip aja lah yang kayak dia bilang. Oh iya. Untung lo ngomong. Jadi gue inget. Nah, lu pick individual stocknya. Menurut lu apa mending nyari yang high potential gain atau gimana tuh menurut lu kalau lu mainnya di medium to long? Sebenarnya ini juga ada banyak tipenya. Jadi ada istilahnya yang satu itu growth investing. Itu kalau misalnya lu lihat growth solely based on growth. Contohnya ini company, wah tahun ke tahun untungnya nambah terus nih, Jadi kayak itu mau semahal apapun ya lu beli aja. Based on the fact that ya itu that company will grow and kayak the price will keep increasing of course gitu. Karena ya contohnya dividennya Contohnya Apple. Ya contohnya Apple. Dia Apple keep on growing dan kayak itu harganya udah mahal, semahal-mahalnya orang masih beli. Karena they just believe that Apple's like a good investment, it will keep growing, too big to fail juga. Nah, salah satunya ya itu growth investing. Yang kedua value investing. Itu kalau misalnya lu lihat nih, ada company nih yang based on the facts, contohnya asetnya mereka punya berapa, their sales, their revenue segala macam, harusnya ini lebih mahal dari ini si harganya. Kalau lu ya kira-kira Undervalued lah ini. undervalued. Undervalued, Kalau value investing lu masuk ke saham-saham yang undervalued. Cara milihnya memang itu yang agak tricky karena di bursa efek Indonesia ya banyak banget sahamnya. Gua tend to go for more pokoknya yang capitalnya lumayan gede. Supaya nggak terlalu ke bawah goreng gitu. Jadi kalau nggak maksudnya capitalization-nya tuh yang cukup tinggi lah. Biasanya sih yang Berapa sih tinggi? Bertek. T-nya berapa? 1, 10, 2, 3, 4, 5. Gue harus cek. Oh iya udah. Ya udah nggak jadi. Bikin repot aja lu Lex. Aduh. Oh gitu ya. Intinya sih itu, dan itu juga biasa udah filtered juga. Jadi based on IDX 30 contohnya. Itu kan 30 company yang top ini. Jadi ya kalau mau yang mainnya aman, of course slow growth. Maksudnya persentasenya biasanya naiknya nggak terlalu besar karena capitalnya juga besar gitu. Maksudnya the stocks traded cukup besar gitu. Kalau lu sendiri menurut lu tuh tipe investor yang kayak gimana sih? Kalau gue sekarang lagi belajarnya value investing. Oh, berarti yang kayak tadi yang undervalued itu. Yang undervalued itu. Spotting companies spotting before goals. Ini ya kayak. Mungkin bukan before it goes in ya, tapi kayak mungkin stocks yang undervalued aja sih. Oh iya. Oke. Mungkin memang price-nya udah tinggi, tapi dan at the same time it should be even higher gitu. Jadi kayak by that standard, bisa dibeli gitu. Berarti bukan yang kayak yang super top yang kayak BBCA gitu, bukan juga ya? Itu kan tuh Mungkin slow ini kan. Iya, kalau itu mah udah it's okay to hold kan, juga. Kalau BBCA mah. Nah, kebetulan itu gue belinya pas undervalued sedikit. Oh. Okay. Jadi sekarang ya lumayan upside. Hoki gen. Mantap. Gila memang. Mantap. Tapi kalau yang undervalued itu ada hitungannya kan, setahu gue ada formulanya ya. Ada formulanya. Jadi itu banyak formulanya sebenarnya, banyak tipenya. Salah satu yang terkenal yang si Benjamin Graham punya. Itu yang salah satu father of it. Itu kan kayak udah number one book lah kalau lo mau mulai. Jadi itu ada perhitungannya, valuation si company-nya harusnya berapa, and then ditambah lu apply margin of safety istilahnya. Jadi kayak lu punya buffer berapa lah gitu dari si ini. Benar. Itu kalau mau, tapi ya course do your own research. Dior. Nggak mau. Maunya lu pilihin. Menarik. Bisa jadi financial ini juga guys. Financial manager kalau ada yang mau. Belum guys. Mau Kevin jadi belum ada buktinya. Belum ada buktinya, belum. Ini mobilnya belum. Bisa aja. Jadi siapa tahu dia jadi kayak jadi guest speaker. Lanjut kalian dong. Kalian yang pengguna reksadana nih. Gua kan nggak menggunakan reksadana. Kita mau ngapain? Kita mah yang kalau reksadana gitu. Kalau gua nggak tahu sih kalau. Cuman kalau gua mah lebih kayak yang very safe aja lah sekarang, kayak obligasi yang FR, yang fixed rate, SBN gitu. Tapi itu lu reksadana atau lu beli reksadana. obligasinya langsung? Oh, enggak, dari apa bibit. sih?
Oh, enggak dari maksudnya aplikasi Bibit. Oh enggak, gue beli langsung si surat CFR-nya. berharga negaranya. Oh. Tapi dari aplikasi Bibit. Oh Ya, iya. ya. Ada sih main stok tapi ya gue stoknya yang BBCA gitu-gitu doang yang Sponsor? Bibit. please. Hi, I'm here. I'm endorsing your apps. No, I'm just kidding. Iya. Ya Ya, gue juga kalau gua mah mirip gitu lah sih. sama lu. Gue soalnya risk appetite gue mal udah sekarang udah low. Udah nggak even medium. Oh gitu. Iya, Maksudnya safety, lu safety. tadinya kan di WIT ada tuh yang kayak si Iya. Tes-tesnya itu. Awal-awal mah gue Soalnya ada kan jadi sedikit singa. agresif gitu. Tapi terus lu kayak jadi medium sekarang low. enggak, maksudnya gue udah nggak Oh, ngambil pribadi, lagi, secara pribadi aja menurut lu gitu. Soalnya gue Oh. udah pernah hilang juga lumayan Hmm, banyak hmm, gitu. Jadi kayak gue udah. Halo? Ya gue juga sama kalau yang kayak traditional investing instruments gue ya Reksa yang tadi lu bilang IDX 30. That's pretty much it. Dia mah udah nggak zaman bro kayak gitu, dia mainnya Bitcoin. Oh, iya, bener. Bitcoin ada Cryptocurrency. tapi itu allocationnya itu mah kesannya kayak Udah fun whole money coiner. gitu, Udah itu. udah whole coiner gitu. itu mah kayak Mana whole coin lu? ada di Gitu kan. itu. Tapi kalau iya traditional gue ke yang kayak gitu-gitu karena nggak tahu ya, kayak gue teh sempet ya research juga dan gue suka sih ngikutin news kayak gitu, tapi sukanya teh bukan karena gue mau bertindak akan news itu, tapi cuman bukan pengen sih, menurut gue menarik aja gitu. Iya benar, Hal-hal sama seperti gue ini juga. gitu. Gue rada ngikutin tapi gue nggak praktekin gitu kan. Iya. Cuman ya apa ya, gue teh ngerasa kayak gue nggak ini aja sih, kayak kayaknya gue nggak bisa deh kalau yang kayak gitu tuh, kayak milih terus itu. Iya, gue juga. Makanya gue kesana. Jadi Iya. lebih ke kayak gitu. Plus juga kan maksudnya kita kan nggak taking this as our focus kan. Ya, Ya, jadi mungkin di situ juga level of effortnya beda gitu ya. Yeah, and I think kalau buat lo, I think it's a couple of different levels gitu. Kayak lo punya bisnis sendiri yang you can bring more capital to. Jadi itu also sort of an investment gitu. It kinda is, tapi kayak balik lagi sih, kemarin gue baru maksudnya dengar ada podcast namanya Daily Life of a CEO. Itu lumayan bagus lah. Dia nge-invite Ramit Sethi. Itu pernah jadi keynote speaker di Google sekitar 3 tahun lalu. Yaitu kayak dia itu salah satu proponent of investing caranya yang slow growth. Jadi bener-bener kayak lu tuh kayak ya menurut dia nih, semua yang trying to outplay the market itu tuh susah lah gitu. Digging your own grave. Kesannya kayak unless you are one of those people yang competing in Wall Street with Inside market, every ya. insider information that you can get your hands on, kemungkinan buat lu outdo the market is very small. Ya, jadi kata dia mah dia lebih suka yang kayak tipe DCA long game. If you're investing, think 10 years gitu. Kata dia gitu ya. Maybe ya kayak gitu sih. Jadi kayak gue tuh ngelihat itu pertama. Tapi gue juga ngelihat orang yang kayak lu bilang, ada kan kayak bahkan di Indonesia banyak kan maksudnya stock investor yang kesannya udah goat-nya gitu. Yang jadi gitu kan. They made it gitu kan. Tapi ya kayaknya that coupled with the business jadi ngerasa kayak iyalah kayaknya mah mendingan gue yang slow ini growth gitu aja ya. Karena my brain can only take so much mungkin tau gak sih, kayak kadang-kadang kan kayak ngerasa kayak aduh kayak udahlah gitu. Terus malam-malam juga pengennya CS. Ya, I think my last point here is kalau misalnya memang nggak terlalu ya itu nggak mau spend time untuk kayak analisa segala macam. Index fund is pretty okay. Dan bahkan nggak cuma indeks Indonesia gitu, indeks S&P, indeks Australia apa? Amerika juga oke. Aduh, kenapa? Australia lagi. Udah mau balik lagi, udah mau cus lagi dia. Minggu depan kayaknya nggak ada episode lagi guys. Ada yang mau kau sih. So ya kalau nggak salah gue lupa sih siapa yang ngomong, tapi I think dia sempat ngomong 95% of people are better out just buying index funds. Karena satu yaitu might not be able to outgrow the market kalau misalnya coba. Yang kedua ya market juga sebenarnya oke lah, like 10% atau 10% plus lah. Kalau misalnya memang istilahnya megang index fund, just like average out dari sekian banyak stocks yang ada di indeks itu,
Dan kalau mau lebih gampang lagi ya DCA gitu. Iya. Cost averaging, just put a certain amount every month. Iya. DCA. DCA. Menurut gue itu lebih Safe. bukan lebih safe ya. Gue sih lebih prefer itu dibanding istilahnya reksadana langsung. Karena itu kan berarti jelas kalau index fund lebih kayak averaging out dari sekian banyak company. Of course ya nggak akan pas average gitu, tapi kayak ya plus minus sedikit. Tapi Bentar, kan in the end index fund-nya apa sih? Iya. index fund itu S&P itu kan bikin 500 a list of companies, 500 public companies yang ada 500. iya pokoknya ya di list of S&P itu. Kayak paket itu ya. Kalau lu beli index fund, you're Beli essentially sedikit. buying a piece of every of each the company. Oh. Index fund itu seolah-olah kayak averaging out gitu. Punya, let's say 500 companies, berarti harusnya mereka punya 0.2%, bener nggak? Iya, betul. Zero. Ya, Iya, 0.2. benar. 0.2% of betul. each company. Betul, Satu bagi betul. 500 kan? Iya. Iya. Iya, nah kalau That's how it misalnya works. berarti the index fund is not reksadana, right? Isn't it the same? Technically, it's managed by a security, Iya, Yeah. like reksadana. Like like reksadana. reksadana. Tapi what's inside of it itu Udah tahu bukan ya. manajemennya ya kalau mereka sebut index fund, seharusnya isinya itu ya 0.2% of each company. Of course plus minus sedikit-sedikit iya. lah. Jadi nggak ada kayak fee si manajernya. Ada Oh, lah. ada juga. Ada. Kalau reksa IDX 30 misalnya, bedanya apa sih sama S&P 500? Maksudnya index fund In S&P? theory harusnya sama, karena itu kan hitungannya index fund juga. Iya. Lu ambil list of 30 Betul. companies yang ada di index 30. Iya. Tapi kalau lu mau make sure ya lu lihat prospektusnya. Hmm. Jadi kan of course di Iya, bibit iya. gitu lu bisa cek. Iya. Betul. Kok jadi endorse? Iya. Kan tadi udah endorse. Kalau di Iya, aplikasi reksadana begitu, Iya, yang ada robotnya. yang hijau-hijau. Iya, itu Jo. Yang di endorse sama Deddy Corbuzier. Iya. Ya itu kalau bisa ya you cek dulu isinya apa aja yang mereka pegang. Bener nggak gitu, sesuai nggak sama indeks. Misalnya kalau lu IDX 30 ya lu cek IDX 30 Iya, sesuai kesannya nggak. index fund itu kan a fund that's managed to track. Betul, Iya kan? track. To Iya. track Kalau- S&P 500, IDX 30 gitu kan. Kalau misalnya you in theory ya harganya ngikutin S&P 500. Iya. S&P 500 naik, index fund S&P 500 juga harusnya naik. Yoi. Benar. Tinggal yaitu persentase-persentase sedikitnya yang biasa Oh. bikin beda Iya, antara betul, index betul, fund betul. index fund gitu. Nah, sekarang final question nih. Gue pengen tahu kalau misalnya antara index fund, misalnya yang fund yang track IDX 30 essentially main di AHSG atau main di S&P 500, menurut lu mending kalau orang punya however much kayak like 10 juta, mending masuk ke mana? Kalau di case-nya gue, karena kalau di bursa Indonesia gue main sendiri stoknya. Kalau gue mau masuk index fund, gue pasti masuk yang Amerika. Seolah-olah kayak Diversification. bukan diversify juga sih, tapi kalau misalnya gue percaya di Indonesian stocks ya gue beli langsung. Oh, oke. Gitu loh. Oke. Nah, kalau misalnya dikasih option kayak nggak main sama sekali, mainnya antara ya udah index fund Indonesia atau index fund S&P 500, ya itu balik lagi ada beberapa things yang lo bisa cek. Pertama, historical performance. Yang kedua, which one do you believe more gitu. Lo percaya ekonomi Indonesia ini bakal tumbuh pesat nggak in a few upcoming years? Karena itu kan basically harusnya seiring lah dengan ekonomi gitu. Kalau ekonomi Indonesia tiba-tiba naik, harusnya performance companies juga Iya, naik iya, ya. iya. performance of stocks di Indonesia juga naik gitu. Mantap. Gila. Karena kalau dibandingin capitalnya market Indonesia sama market US masih jauh banget. Kayak our market tuh potensialnya cukup besar. In a sense of kayak duitnya masih bisa masuk terus nih. Iya, gitu. Betul. Jadi not as saturated as Iya. market di US. Even kayak the chance for quote unquote explosive growth masih jauh lebih besar daripada US yang udah on top of the Betul, world lah, betul. basically. Iya sih. Gila guys. Mantap ini guru kita. Kalau ini mah guru beneran. Hashtag Personal guru, preference loh. Hashtag Enggak guru. enggak ini ya. Bukan fake guru, ini mah Kev guru. Ya jadi guys, banyak-banyak tanya di komentar, please. Jangan lupa ya. Nanti Kalau jawab sama ditanya- Herbie. Lo enggak lah sama Kevin lah. Kalau gua mah ngalur ngidul. Kalau gua sama Alex yang jawab mah. Reksadana. Kalau gua sama Harp yang jawab mah, pokoknya kalau lu IKO sekarang next round harus bisa beli. Math, it's math. Mas, bro. Economy. Gitu. Ya,
Ada yang mau tanya lagi nggak mungkin? Waduh, Alex? memang Enggak. ini wisdom yang harus Mantap. Harus kita gali. Enggak Yaudah, guys. belajar. minggu depan kita gali lagi. Iya, minggu depan kita kali lagi memang. Yaudah guys, jadi sampai sini dulu. Thank you buat yang udah nonton sampai sekarang. Jangan lupa tinggalin komentar di kolom komentarnya. Kalau ada feedback atau ada yang mau didiskusiin sama kita, silahkan tinggal ditanyakan. Mhm. Dan kita juga ini lagi coba formatnya lebih ke yang opinion based ya. Jadi Iya, kita bisa betul. membuka Kayak lebih yang tadi membuka ya. diskusi lebih banyak lagi antar kita. Dan kalau kalian juga mau ikutan silahkan di komentar di bawah ya. Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa di next episode. We're signing out. Thank you and God bless. Bye bye. Bye.